Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi umat muslim di seluruh dunia. Selama bulan ini umat Islam berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, menahan diri dari makan, minum, dan tindakan-tindakan lain yang membatalkan puasa. Selain itu, Ramadan juga merupakan waktu untuk meningkatkan ibadah, refleksi, dan memperdalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan seringkali menimbulkan tantangan sendiri dalam menjaga produktivitas kerja. Perubahan pola makan menimbulkan tantangan tersendiri. Bagaimana kita beradaptasi yang biasanya makan 3 hari sekali, kita makannya 2 hari sekali, 2 kali sehari, yaitu ada sahur dan ada buka. Sisanya kalian bisa makan sendiri gitu kan. Cuma yang diwajibkan ada sahur dan ada buka puasa, seperti itu. Namun dengan strategi yang tepat, produktivitas dapat terjaga bahkan meningkatkan selama bulan puasa. Oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk mempelajari strategi untuk mengelola waktu, energi agar dapat meraih keberhasilan dalam menjalani ibadah Ramadan. Land thinking, kita mungkin yang dari teknik industri pernah dengar land ya. Land thinking adalah bagaimana kita menciptakan nilai lebih banyak dari bagi diri kita dengan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang pemborosan. Jadi seringkali kita melakukan aktivitas-aktivitas yang boros. Contohnya yang cewek-cewek ini gibah. Seringkali kita gibah. Nah, di bulan Ramadan kita jangan pernah gibah. Itu udah termasuk dosa ya. Kemudian pentingnya mengelola waktu dan energi. Yang pertama ada beberapa langkah. Salah satunya adalah menetapkan prioritas. Jadi langkah pertama dalam mengelola waktu dan energi selama Ramadan adalah dengan menetapkan prioritas. Jadi ketika kita bulan Ramadan, prioritas kita adalah ibadah. Misalnya jika Anda merasa bahwa sholat tarawih adalah ibadah yang paling penting bagi Anda, pastikan untuk memberikan waktu dan energi yang cukup untuk melaksanakannya setiap malam. Kemudian yang paling penting adalah membuat jadwal. Mungkin selama ini kalian beraktivitas tanpa schedule ya, tanpa jadwal. Nah, di bulan Ramadan ini kalian kalau bisa membuat jadwal. Jadi kalau sudah waktunya Isya, kalian mau tidak mau harus lari ke masjid untuk beribadah sholat tarawih, seperti itu. Kemudian beristirahat yang cukup. Nah, ini seringkali menjadi tantangan bagi kita. Ada hadis yang itu agak doif ya, agak lemah. Puasanya tidurnya orang beribadah puasa itu adalah surga katanya. Nah, ini seringkali menjadi pedoman di kita, ngapain kerja gitu. Lebih baik kita tidur aja, tidurnya aja dapat pahala kayak gitu. Nah, saya mengutip dari karya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin juz 1. Sebagian tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari, hingga seseorang merasakan lapar dan haus, merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Kemudian menghindari pemborosan waktu. Nah, pentingnya menghindari pemborosan waktu. Seringkali kita itu kalau udah nonton drakor ataupun kita sedang menonton film-film, itu kita banyak memboros waktu ya. Tiba-tiba udah maghrib, tiba-tiba udah isya gitu kan, lupa bukanya gitu kan, seringkali kayak gitu. Nah, di Ramadan kita menghindari hal-hal kayak gitu. Jadi
Bagaimana kita memanajemen waktu yang baik, seperti itu. Kemudian strategi untuk mengelola waktu dan energi, kita berkomunikasi dengan seperlunya aja. Sekiranya komunikasi yang tidak penting kita batasi. Contohnya, kita ngomongin teman, kita ngomongin tetangga, kita gibahin tetangga, kita julitin tetangga. Jangan, di bulan Ramadan stop dulu gitu. Ya, syukur-syukur istiqomah sepanjang hidup kita tidak menjuliti tetangga kayak gitu. Kemudian kita harus beradaptasi dengan perubahan. Ramadan itu rutinitas kita berubah semuanya. Kita itu capek-capek pagi-pagi untuk sahur. Di biasanya mungkin kita tidur ya jam 3. Nah, sekarang kita harus bangun untuk sahur. Kemudian kita harus berdoa dan berzikir. Nah, di bulan ibadah ini, kita ketika melakukan kebaikan, maka pahala kita akan bertambah, akan berkali-kali lipat. Makanya perbanyaklah ibadah. Selama menjalani Ramadan, Anda mungkin menghadapi beberapa rintangan yang dapat mengganggu waktu dan energi. Contohnya, rintangan kekurangan waktu. Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalani ibadah Ramadan dengan baik karena kesibukan sehari-hari. Solusinya adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membuat jadwal yang terorganisir, misal menetapkan prioritas. Bagi sebagian banyak orang, kalau bisa gitu ya, tren-tren di artis-artis banyak sebenarnya one day one juz. Jadi setiap hari adalah 1 juz kita menghatamkan gitu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran struktural Uniba, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang patut kiranya kita syukuri. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga mengalir deras keharibaan sang proklamator Islam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang berbahagia, pada kali ini saya tidak akan mengupas tuntas karena barusan sudah Mas Agung Firdausi sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga ataupun mengatur energi kita selama melaksanakan bulan puasa selama bulan Ramadan ini. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita syukuri dengan adanya bulan Ramadan, yang kadang kita lupa akan hal ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Teman-teman, ini merupakan keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad pada saat translate berkesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah yang beliau menjadi imamnya, kemudian makmumnya adalah para nabi yang sudah mendahuluinya. Kemudian pada saat setelah melaksanakan sholat jamaah, para nabi itu bertanya dan memohon, bukan bertanya ya, mohon maaf, memohon kepada Allah agar jika para nabi tersebut bisa hidup kembali, maka para nabi ini menginginkan menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad heran dan kaget. Lalu bertanya Nabi Muhammad SAW, kenapa para nabi engkau menginginkan menjadi umatku? Lalu para nabi itu menjawab, ya Rasulullah, jenengan atau sampian itu
makhluk yang luar biasa yang sangat banyak kemuliaannya, termasuk salah satunya adalah malam dimuliakannya malam Lailatul Qadar. Hadirin Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang sangat saya cinta sayangi, lalu bagaimana ketika para nabi saja menginginkan, merindukan terhadap malam Lailatul Qadar itu? Lalu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Manusia tidak bisa mendefinisikan terhadap Lailatul Qadar itu. Namun secara bahasa, Lailatul Qadar itu ada 3 pengertian dari Lailatul Qadar itu. Yang pertama yaitu penentuan, di mana penentuan termasuk salah satunya adalah penentuan tentang turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian secara bahasa juga diartikan malam kemuliaan, di mana Allah memuliakan, termasuk salah satunya adalah malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, pengertian dari secara bahasa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit, di mana para malaikat turun ke muka bumi ini untuk mendorong, untuk mengajak umat manusia ini untuk melakukan kebaikan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, inilah merupakan keistimewaan dari Lailatul Qadar. Akan tetapi manusia, kita tidak bisa mendefinisikan terhadap Lailatul Qadar itu sendiri. Kebahagiaan ataupun kesenangan seperti apa dari malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi ketika kita bertanya seperti apa orang-orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar itu, kita hanya bisa menemukan indikator dari orang-orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Lalu apa indikatornya? Yang pertama, indikatornya adalah turunnya malaikat. Tanzilul malaikatu warruh. Malaikat turun ke muka bumi ini untuk mengajak terhadap kebaikan, sehingga orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita dianjurkan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya belajar bahasa Inggris. Mempelajari bahasa bukan hanya sekedar keterampilan duniawi dan mempermudah dalam menyampaikan pesan kepada lebih banyak orang. Dengan menguasai bahasa Inggris, kita bisa mengakses banyak ilmu dari berbagai macam sumber, seperti memahami dakwah internasional, serta memperkuat ukhuwah dengan saudara seiman di berbagai belahan dunia. Mari manfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan diri, termasuk dalam keterampilan berbahasa, agar Ramadan kita semakin bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagai penutup kultum hari ini, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk terus belajar dan mengembangkan diri, termasuk dalam mempelajari bahasa Inggris. Semoga usaha yang kita lakukan bernilai ibadah dan membawa manfaat tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain, serta orang-orang di sekitar kita. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita lebih baik dalam menyebarkan kebaikan dan meningkatkan kualitas diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan menjadikan Ramadan ini lebih bermakna. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.